Salam sahabat Kabari yang dikasih Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Sahabat Kabari yang dikasih Tuhan, saya mau menyampaikan kepada kita ketika kita mendengar menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Untuk menjadi kepala itu tidak seperti yang kita bayangkan. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita pahami dari ayat ini. Kita akan bacakan dari Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor adalah sesuatu yang sangat kita sukai. Sebab Tuhan juga merencanakannya. Sebab Tuhan berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tetapi perlu kita pahami di sini, sebenarnya nas ini adalah berkat. Kalau kita memperhatikan perikopnya dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, Lembaga Alkitab Indonesia juga menuliskan judul perikopnya adalah berkat. Dan kalau kita lihat dari ayat 1 sampai kepada ayat 12, itu semua berbicara mengenai berkat dan berkat. Dan termasuk ayat 13 ini adalah berkat. Jadi dengan kata lain, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor itu adalah berkat yang daripada Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menjadi kepala itu bicara mengenai berfungsi. Jadi bukan hanya suatu kedudukan, bukan hanya suatu status, tetapi lebih kepada fungsi. Coba kita bayangkan apabila kepala tidak berfungsi, kira-kira akan menjadi apa? Dan sesuai dengan dikatakan oleh nas ini, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Kalau kepala itu berfungsi, otomatis dia akan menjadi naik. Tetapi kalau kepala tidak berfungsi, dia akan turun. Sederhana saya pakai contohnya, suami adalah kepala dalam keluarga. Kalau suami tidak berfungsi sebagai kepala keluarga, maka cara pandang istri, cara pandang anak-anak, cara pandang menantu, cara pandang cucu terhadap suami sebagai kepala keluarga, maka akan berbeda. Sebab mereka tidak melihat bahwa sebagai suami, sebagai bapak, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, mereka tidak melihat fungsi daripada kepala tersebut. Jadi dengan kata lain, ayat ini Tuhan lebih menekankan kepada fungsinya. Dan yang ketiga adalah berintegritas. Dan ayat ini berbicara berintegritas dari persyaratan yang diberikan apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Jadi Tuhan mau, Tuhan berfirman, kita lakukan dengan setia. Tuhan mau mencetak kita sebagai kepala yang memiliki integritas. Kita berintegritas, bukan berbeda apa yang di dalam pikiran kita, berbeda dengan apa yang kita lakukan dan kita katakan. Tetapi Tuhan mau apa yang kita dapat dari Tuhan itu kita lakukan dengan setia. Dan kesetiaan itulah yang terlihat dalam ayat 14, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi setia. Setia kita melakukan perintah Tuhan, setia kita mengikut Tuhan, setia kita beribadah kepada Tuhan. Tidak menyimpang, tidak beribadah kepada ilah lain, hanya kepada Tuhan saja. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Itu adalah rancangan Tuhan buat kita semuanya. Dan Tuhan mau supaya kita menyadari ini. Memang menjadi kepala itu adalah berkat. Dan yang kedua, berfungsi. Dan yang ketiga, berintegritas. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu, menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami sebagai suami, sebagai kepala keluarga, dan kami sebagai pemimpin dalam pekerjaan kami. Biarlah Tuhan, kami menyadari bahwa itu adalah anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Dan biarlah kami berfungsi Tuhan. Sebab ketika kami berfungsi, maka itu akan mempengaruhi kepada penghasilan kami, kepada pendapatan kami. Ketika kami berfungsi dengan baik, kami bertanggung jawab dengan segala status dan apa yang dipercayakan kepada kami, maka otomatis Tuhan, kami akan semakin naik dan tidak turun. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan terus membentuk kami menjadi pribadi yang berintegritas. Kami percaya kepadamu Tuhan bahwa Engkau merancangkan kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Karena Engkau memilih kami dan menjadikan kami menjadi orang-orang pilihan-Mu yang bisa memimpin dan mempengaruhi orang lain untuk semakin menjadi lebih baik lagi. Dalam
nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati melalui renungan hari ini. Berilah like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa, bagikanlah renungan ini pada sahabat-sahabat yang lain supaya mereka juga diberkati. Oke?